Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan mengabarkan informasi terbaru ya. Nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Stamford Bridge ataupun kandang MU Manchester United akan menjamu tim tamu Fulham, di mana setelah kemenangan 2 laga beruntun ya, sebelumnya maksudnya MU Manchester United itu berhasil mengalahkan Manchester City, dan pada pekan yang lalu Arsenal dipermalukan di kandang sendiri dengan 2-3 oleh Manchester United. Apakah nanti pada pertandingan yang tentu saja akan menyita banyak mata ya untuk menonton di Liga Inggris pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dan apa yang akan dilakukan Michael Carrick terkait dengan lawannya Fulham, dan susunan bagaimana yang kira-kira akan dimainkan. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah melakukan like dan subscribe pada para penonton baru ya. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel ini untuk Jelo Custen ya, dan juga kritikan buat PSSI dan juga Erick Thohir selaku ketua umum. Nah, kita akan membahas tema sepak bola dunia ya, dengan catatan yang cukup penting atas keberhasilan ya caretaker baru Manchester United, meskipun ya dalam perdebatan para mantan pemain Manchester United itu banyak yang menolak kalau nanti Michael Carrick yang akan menjadi pelatih pada musim depan itu. Nah, namun ya dengan 2 laga yang sudah dilakoni Manchester, saya melihat ada keluasan dengan 4 back yang ada di belakang ya. Kemudian bagaimana cara Manchester United bermain, dan kita melihat satu sisi begini. Seorang Michael Carrick itu adalah defender midfielder. Jadi bagaimana dia itu mempunyai peran di sektor lini pertahanan di tengah ya, di midfielder, saat dia Carrick itu bermain untuk Manchester United pada beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini adalah memang merupakan sebuah keberhasilan dengan 2 laga yang cukup berat. Waktu kita di kandang itu menjamu City ya, Pep Guardiola dibuat tidak karuan, tidak menentu. Skuad yang dimiliki ada Erling Haaland, mereka tidak bisa apa-apa, mandul total ya. Kemudian kemenangan yang diraih Manchester United, saya rasa waktu itu terburu-buru ya. Ini kalau kita mendefinisikan Carrick ini adalah pelatih yang hebat dengan kemenangan 2-0 atas City, ini terlalu terburu-buru. Kemudian minggu yang lalu saat di kandang The Gunners Arsenal, saya juga menilai ini apakah nanti MU juga akan bangkit. Nah, disitulah sedikit ada perubahan. Saya melihat seorang Michael Carrick bagaimana saat dia tertinggal 1-0, kemudian bagaimana seorang Mbeumo memberikan gol balasan, kemudian unggul Dorgu ya, kemudian juga Arsenal juga menyamakan kedudukan, dan akhirnya Cunha menggenapkan kemenangan MU menjadi 3-2. Apakah nanti Fulham ini juga akan menurunkan skuad terbaik? Saya rasa iya, karena bagaimanapun Fulham ini bukan lawan yang ringan ya, dan semua lawan di Liga Inggris itu berat. Tidak hanya Manchester City, kemudian Arsenal, namun Fulham ini juga berat. Aston Villa, West Ham, semua ini berat. Nggak ada musuh yang bisa dinilai dengan merendahkan ataupun meremehkan skuad sebuah tim di Liga Inggris. Dan
apakah nanti Chunha juga akan dimainkan atau menjadi seorang super sub, ya, dia akan menjadi pemain pengganti yang bisa merubah keadaan, ya. Namun itu tergantung bagaimana skema ataupun taktik yang akan dijalankan oleh seorang Michael Carrick ini di Stamford Bridge. Ini adalah kandang MU yang cukup angker, namun Amorim merubahnya dan dengan formasi 3 back di sana, dan ini memang bukan gaya main seorang Manchester United bertahun-tahun setelah ditinggal Alex Ferguson. Nah, ada sebuah gambaran di mana nanti Mbeumo tetap akan menjadi tonggak di depan, ya, sebagai seorang striker. Kemudian ada Ahmad yang akan menyisir di sisi kanan, kemudian Dorgu yang akan menyisir sisi kiri. Ini adalah sebuah perpaduan yang cukup manis dan cantik, di mana memang Bruno Fernandes ini akan menjadi ya, kreator serangan dari Manchester United. Bagaimana bola yang diumpan dari kaki ke kaki itu bisa enak, itu kita bisa rasakan dalam 2 laga terakhir Manchester United. Namun Fulham juga tidak bisa diremehkan dengan apa yang sudah dilakukan Fulham sebelumnya, ya. Ini adalah laga tandang bagi tim tamu Fulham, dan mereka juga berniat untuk meraih poin, meskipun itu, ya, dia menargetkan 3 dan juga minimal 1 poin untuk mendapatkan poin dari Manchester United. Namun ini bukan mudah, ya. Apalagi nanti juga bagaimana Luke Shaw akan juga bermain, dan juga apakah Maguire itu juga akan dimainkan. Saya rasa memang Maguire ini adalah salah satu back terbaik di Liga Inggris, meskipun di saat Ruben Amorim memimpin dia tersisihkan, ya. Dan apakah juga De Ligt ini back dari Belanda juga akan selalu di bangku cadangkan. Dan ini memang menarik, ya, apa yang sudah dilakukan Luis Martinez juga, pemain asal Argentina yang memang, ya, nasibnya terkatung-katung saat ini kembali pada top form. Dan kiper dari Manchester United yang berkali-kali menyelamatkan gawang juga merupakan salah satu, ya, rekrutan terbaik MU setelah ditinggal oleh kipernya pada waktu yang lalu. Dan ini adalah bagaimana pertempuran di mana tidak hanya mengandalkan mental, tidak hanya mengandalkan taktik, namun juga bagaimana MU itu sekarang itu, ya, mentalnya itu lebih bagus. Sebagai, ya, ini adalah mantan klub juara, ya, karena diprediksi dalam 10 tahun yang akan datang MU belum bisa ngapa-ngapain. Namun dalam dekade terakhir ini, dalam 2 minggu ini, saya melihat sebuah perubahan yang cukup cemerlang dilakukan Michael Carrick. Bagaimana lini tengah itu harus berperan, bagaimana setiap lini, skema yang dilakukan oleh Michael Carrick itu cukup indah, cukup nyaman, cukup manis untuk para pemain. Dan kualitas pemain Dorgu kemudian Ahmad ini tipikal pemain yang punya running cepat. Ini sudah dibuktikan dengan gol yang dilesakkan Dorgu 2 kali loh. Dia menjebol City dan juga kemarin menjebol The Gunners, ya, di kandang Arsenal. Dan ini memang, ya, pemain yang cukup lincah dan fisiknya juga oke, masih muda, dan saya rasa akan menjadi rising star untuk Manchester United pada musim yang akan datang. Dan bagaimana Mbeumo dan Sesko, yang saya rasa ini Sesko, Chunha ini adalah, ya, saya belum bisa memastikan apakah nanti yang dipasang adalah Sesko atau siapa. Namun dengan performa yang dimiliki tim dari Manchester United ini di bawah asuhan Michael Carrick, saya rasa ini adalah penampilan yang terbaik musim ini 2025-2026. Bagaimana prediksi nanti, ya, ini pertandingan yang cukup berat, tidak bisa kita nilai ini adalah pertandingan mudah melawan Fulham, karena semua kontestan Liga Inggris ini klubnya punya kemampuan yang cukup, ya, semuanya hampir sama. Cuman, ya, itu tadi keberuntungan dan kejelian dari seorang pelatih itu akan menentukan jalannya sebuah pertandingan. Dan mudah-mudahan MU bisa meraih kemenangan atas Fulham dan melanjutkan kemenangan hingga akhir musim 2025-2026. 2 jam lagi kita akan menyaksikan
Manchester United melawan Fulham. Dan demikian yang bisa kita sampaikan buat para penonton baru. Terima kasih ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kalian. Dari Jakarta, saya J. Luchustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. World Cup 20